Lokasi klinik kita itu ada di Jalan Ambon nomor 6, di mana jam pelayanannya itu sesuai dengan jam kantor, dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Bisa konsultasi secara online yaitu lewat media WhatsApp. Kami juga memiliki nomor WhatsApp klinik gitu yang bisa dihubungi untuk konsultasi secara online. Sampurasun Rampes. Kembali lagi dengan saya Rifa dan di sebelah saya ada Cahya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ini masih dalam internal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kebetulan beliau sebagai tenaga kesehatan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat datang Dr. Mubarok Juli Saputra. Iya. Dan selamat datang Dr. Angela Rika Hadiana. Selamat pagi, selamat datang Pak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya di sini, Bu. Di podcast Jaksa. Ada yang kami ingin sampaikan ke teman-teman ataupun sobat tadi Jaksa, bahwa kok ada dokter di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mungkin dokter berdua bisa menceritakan awal mulanya bagaimana. Terima kasih kepada Cahaya. Ya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa asal mula dari klinik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini kita ada peraturan yang mengatur, di mana peraturan yang mengatur itu adalah pasal 30C huruf A tahun 2021 nomor 11 tentang perubahan dari nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, di mana di situ mengatur bahwa di situ adanya kesehatan yudisial. Kesehatan yudisial. Nah, dari kesehatan yudisial itulah baru adanya tupoksi, baik itu dokter maupun dokter gigi dan tenaga kesehatan yang lainnya. Di situ awal mulanya terbentuk dan didirikan klinik kita, klinik Adiaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sedikit saya menceritakan tentang gimana proses terjadinya klinik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini. Nah, dulunya itu sebelum tahun 2022. 2022 kemarin ya, baru ya. Klinik ini baru aja berdiri sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, awalnya itu adalah kita namanya itu Balai Kesehatan. Balai Kesehatan. Belum menjadi klinik. Nah, dengan perubahannya undang-undang, baik itu ada perubahan regulasi regulasi dari Kemenkesnya, bahwa Balai Kesehatan itu sudah tidak diberlakukan lagi saat ini. Jadi ada regulasi-regulasi terbaru dan SDM untuk tenaga kesehatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini sudah sangat memenuhi. Maka kita berinisiasi untuk membentuk klinik. Inisiasi ya? Iya. Ini inisiasinya dari tahun berapa? 2022 atau sebelumnya? Dari 2021. Dari 21 tahun ya? Iya, lumayan. Kita merencanakannya bahwa jadi ada alat-alat dan prasarana pendukung yang harus kita penuhi untuk jadi klinik itu. Nah, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari pimpinan kita untuk mendirikan klinik. Nah, di mana pada tahun 2022 November kita resmi jadi klinik Pratama Adiaksa dengan mendapatkan izin operasional dari DPMP-TSP Kota Bandung. Kota Bandung ya? Iya. Oke, baik. Mungkin juga saya ingin tanyakan, ini kan bidang yang baru, klinik terkait kesehatan. Nah, pada awalnya itu berapa sih pegawai ataupun dokter yang berada di klinik itu? Awalnya itu cuman ada satu orang sebelum tahun 2021 ya. 2021. Itu ada ini beliau dokter umum yaitu Dokter Angel. Beliau yang jadi dokternya, beliau yang jadi sebagai perawat, beliau yang double job dong. semua sama dokter. Nah,
pada tahun 2021 awal itu saya dan beberapa teman-teman dapat penugasan di klinik di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dengan kita inventaris, kita lihat bahwa ini sudah ada dokter gigi, sudah ada dokter umum, sudah ada perawat dan tenaga kesehatan lain pendukung. Nah, ini sangat memungkinkan untuk kita buat klinik. Baik. Nah, ini terkait dengan pelayanan. Ya. Nah, ini kan berarti klinik Pratama Adiaksa itu mulainya dari nol kan? Iya. Mulai dari nol. Nah, itu pembiayaan ataupun dana itu bersumbernya dari mana? Alhamdulillah pada saat 2021 kita dapat dukungan dari Pemprov. Ada dukungan ya. Dapat dukungan dengan kita mengajukan permohonan ke Pemprov berupa alat-alat dan sarana pendukung lainnya untuk didirikan klinik Pratama Adiaksa. Jadi alhamdulillah pada awal tahun 2021 itu kita menginisiasi, tahun 2022 kita dapat dukungan dan pada tahun 2023 alhamdulillah kita dapat dana hibah untuk melengkapi sarana-sarana yang belum terlengkapi sebelumnya. Oke, baik. Wah, menarik sekali sih Pak ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memiliki klinik Pratama Adiaksa ya Pak ya, yang berdiri sejak tahun 2022 Pak, diresmikan ya? Iya, secara legalitas kita tahun 2022 itu mulai diterbitkannya izin operasional kliniknya. Untuk Dokter Angel nih, ada yang perlu saya tanyakan nih Dok, kayaknya menarik sekali ini. Kira-kira pelayanan apa saja sih Bu yang ada di klinik Pratama Adiaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini? Jadi semenjak bulan November 2022 ada izin berdirinya klinik ini, kemudian kita share ke masyarakat juga bahwa di klinik Adiaksa juga memberikan pelayanan ada dua ya, yaitu ranahnya di pelayanan medis umum, kemudian yang kedua adalah pelayanan gigi dan mulut secara umum juga. Nah, pada awal mulanya sebelum 2022 ini memang klinik hanya punya satu dokter umum. Nah, dokter gigi memang belum ada sehingga pasien yaitu dari pegawai selalu keluar gitu. Dan itu memang sedikit jadi menyulitkan ya kalau pegawai ada keluhan gigi dan mulut. Namun semenjak itu jadi ramai sekarang bahwa poliklinik gigi tidak pernah sepi dari pasien. Kemudian poliklinik umumnya juga semakin banyak dari pegawai dan juga yang membawa keluarganya juga bisa berobat. Kemudian dari tahun 2023 ya yang di launching untuk umum juga. Jadi untuk masyarakat sekitar itu ada juga beberapa meskipun tidak banyak ya kalau masyarakat sekitar ke poliklinik kami. Nah, di poliklinik umum sendiri itu ada karena kita juga menunjang programnya pemerintah juga ya, karena sekarang kan penyakit tidak menular itu kan semakin tinggi prevalensinya di dunia dan juga khususnya di Indonesia juga terdampak karena perubahan pola lifestyle yang semakin mager ya, sedentary lifestyle ya, karena perkembangan digital yang semakin mudah untuk mendapatkan misalnya makan itu ya dalam waktu hitungan menit sudah ada tersedia dalam instan ya, di meja makanan instan juga kan semakin banyak dengan berbagai merek. Jadi dengan bombardir dari teknologi. Dari digital segi makanan juga itu akan berdampak pada perubahan lifestyle sehingga penyakit tidak menular yang misalnya nih contohnya kanker, hipertensi seperti itu kan banyak pada pasien yang usianya lanjut usia itu menular. Pasien menular sekarang usia produktif gitu bahkan bergeser ya bahkan yang anak-anak sekolah juga udah mulai diabetes itu kan kita pernah dengar beritanya ya seperti itu. Jadi maka di poliklinik umum ini juga diadakan adanya pemeriksaan gula darah, asam urat, kemudian trigliserid dan juga kolesterol seperti itu pada pasien. Gitu. Nah, ini kan dari berbagai macam fasilitas di klinik Pratama Adiaksa ini. Nah, ada yang perlu saya tanyakan lagi nih Dok. Kira-kira siapa aja nih yang bisa mendaftar? Misalnya ada yang sakit, mungkin dari internal atau eksternal atau gimana sih Dok?
Oh ya, boleh sih dari pegawai, kemudian dari keluarganya juga datang saja, kemudian mendaftar, kemudian diberikan adanya rekam medis yang itu akan tersimpan untuk seterusnya. Jadi kalau pasien mendaftar pertama itu akan diminta KTP, kemudian data-datanya lengkap ya dari KTP tersebut. Jadi kalau untuk datang kedua kali sudah tinggal langsung menyatakan keluhan, lalu diarahkan mau keluhan untuk gigi ataupun umum seperti itu. Dan pasien umum juga diperlakukan sama ya? seperti itu. Berarti untuk yang mendaftar bisa umum dan pegawai. Pegawai keluarganya. Pegawai serta keluarga tahun aja juga ya. Lupa nih. Udah mulai terbuka untuk umum ya. Baik, Bu Dok, ini saya juga ingin tahu ini Bu Dok. Ini kan walaupun sudah ada tersedia dokter gigi. Nah, alat-alat kesehatannya sudah ready nggak Bu? Kita berbicara tentang ketersediaan alat. Nah, sesuai dengan tujuan awal kita adalah meminimalisir penyakit yang ada dan melakukan preventif, kuratif. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan dari berdirinya Klinik Pratama. Nah, untuk alat-alat sejauh ini, untuk alat yang preventif dan kuratif, itu kita sudah sangat tersedia untuk alat-alatnya. Dan kalau untuk khususnya gigi, kita sudah untuk penambalan gigi, itu preventif. Udah cukup ya Dok ya? Udah sangat memadai. Ya. Dan insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik lah. Buat yang masyarakat dan masyarakat. pegawai di keluarga. Tujuannya juga untuk berbakti kepada masyarakat ya Dok. Iya, tujuan kita untuk berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa secara umum. Nah, kalau yang di umum itu alat yang terbaru mungkin yang dulunya nggak ada sekarang jadi ada, itu alat seperti USG. Oh, udah ada. Waduh. Tinggal ini aja SDM-nya nanti dalam waktu dekat akan diikuti pelatihan untuk membaca. Nah Dok, kalau misalnya ada pasien yang mau berobat ini, kira-kira yang dari luar atau umum dan yang pegawai ini berbayar atau gimana sih Dok? Nah, kalau untuk saat ini pasien umum maupun dari pegawai itu tuh tidak ada bayaran ya, gratis. Gratis. Nah, kalau untuk BPJS itu saat ini kita sedang mengupayakan untuk terjadi kerjasama dengan pihak BPJS. Nah, adapun syarat-syarat dari BPJS kita sudah mengupayakan untuk melengkapi, baik itu kayak kemarin itu kita ada kekurangan tentang akreditasi. Alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan evaluasi terhadap akreditasi, kita sudah mendapatkan akreditasi dengan paripurna ya. Ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini kita bisa bekerja sama dengan BPJS. Itu maksudnya akreditasi paripurna itu maksudnya apa? Nah, kalau berbicara akreditasi paripurna itu kita ada jenjang-jenjang akreditasi kriteria. Khusus paripurna aja supaya masyarakat teman-teman Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini bisa tahu ya. Kalau paripurna itu dalam artian bahwa standar dari SOP yang sudah diberlakukan secara oleh Kemenkes. Itu kita sudah memenuhi standarnya, kualifikasinya itu udah di tingkatan yang hampir mendekati sempurna gitu. Jadi baik itu dari SOP dokumennya atau dari sarana pendukungnya atau dari alat-alat yang harus kita penuhi, kita sudah memenuhi ya semuanya. Nah Dok, selain pelayanan umum ini ada nggak sih kegiatan dari Klinik Pratama Adiaksa yang lain gitu yang dilakukan oleh kliniknya? Ya, jadi selain pemeriksaan rutin terhadap pegawai dan pasien umum juga, maka waktu ada event Hari Bakti Adiaksa, yaitu ulang tahun Kejaksaan di tahun 2024 kemarin. Sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya juga pernah diadakan acara bakti sosial, dan itu diadakan untuk pengobatan operasi katarak gratis, juga
sunat massal. Sunat massal. Gitu, yang melibatkan biasa ini ya. pasien-pasien umum ya, yang pasti seperti itu. Selain kegiatan yang kita lakukan di klinik, pada khususnya itu seperti katarak dan sunat massal tadi, kita juga ikut serta ketika ada bencana seperti banjir yang kemarin itu terjadi di Karawang. Kita klinik Pratama Adiaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini beserta dengan rombongan dari Kejatinya. Nah, kita ikut serta dalam melakukan pengobatan di sananya. Kita melakukan penyuluhan kesehatan, melakukan pengobatan dan pemeriksaan gratis kepada masyarakat sekitar. Nah, selain di Karawang, kemarin itu juga kita melakukan kegiatan baksos yang di Kabupaten Bandung, korban gempa ya. Korban gempa kita juga sama halnya, kita melakukan pengobatan, melakukan pemeriksaan. Nah, dan itu terlaksana semuanya secara gratis kepada masyarakat. Nah dok, kita kan udah panjang lebar nih bicara soal klinik Pratama Adiaksa. Kira-kira lokasi dan jam operasional klinik tuh di mana nih? Nah, lokasi klinik kita itu ada di Jalan Ambon nomor 6, di mana jam pelayanannya itu sesuai dengan jam kantor, dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi pada pasien di klinik Adiaksa yang tidak bisa berobat, ketika misalnya mungkin penyakitnya dirasa memberatkan pasien untuk datang, maka bisa konsultasi secara online, yaitu lewat media WhatsApp. Kami juga memiliki nomor WhatsApp klinik gitu yang bisa dihubungi untuk konsultasi secara online. Seperti itu. Termasuk kita juga ada Instagram klinik. Mungkin teman-teman atau para follower kita bisa lihat di sini ya. Untuk diharapkan follow-nya juga ya. Ditunggu ya followannya. Gini Pak Dokter sama Bu Dokter, ini ingin tahu nih kiat-kiat apa nih untuk masyarakat ya untuk menjaga kesehatan gigi dan juga kesehatan diri sendiri. Ya betul. Kiat-kiat apa saja yang perlu disampaikan untuk silakan Pak. Kesehatan. Jadi kalau untuk melihat bahwa makin kesini penyakit tidak menular ini semakin tinggi, kasusnya prevalensinya di Indonesia maupun di dunia, maka yang paling penting untuk menjaga kesehatan adalah pencegahan. Prevention itu yang paling utama. Jadi kalau pencegahan yang pasti pertama adalah lakukan juga kita menambah pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan kita secara mendasar. Jadi kita bisa ikuti dan kiat-kiat Kemenkes untuk pencegahan penyakit tidak menular, yaitu cerdik. C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, bisa ke laboratorium seperti itu untuk mengetahui misalnya contohnya kolesterol, kadar gula darah kita. Jadi tidak menunggu adanya gejala, namun cek secara rutin itu wajib ya, terutama untuk usia di atas 30 tahun. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. Jadi mencegah dengan menjauhi dari asap rokok. Kemudian yang R adalah rajin berolahraga, di mana sangat disarankan kita melakukan aktivitas fisik yang sedang, karena kan aktivitas fisik ini terdiri dari ringan, sedang, berat. Nah untuk kita yang bukan atlet ya mungkin aktivitas fisik yang sedang itu udah cukup, yaitu 150 menit dalam waktu 1 minggu itu. Jadi minimal kira-kira dalam seharinya 30 menit kita berolahraga ya. Seperti itu, misalnya jalan cepat, bersepeda, itu termasuk aktivitas fisik yang sedang. Kemudian tadi aktivitas fisik ya, rajin berolahraga. Kemudian D-nya adalah diet gizi seimbang, yaitu kita makan sehari misalnya 3 kali itu dengan pola gizi seimbang, yaitu yang ada di isi piringku Kemenkes. Mungkin bisa banyak sekali ya, bisa kita temukan di sambil googling tuh ada gambarnya ya, di mana porsi dari karbohidrat, protein, kemudian ada buah-buahan dan sayurannya itu seperti apa, itu ada di situ. I-nya itu adalah istirahat yang cukup, di mana rata-rata pada orang dewasa itu membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 jam untuk beristirahat, yaitu istirahat malam yang tidak terganggu ya. Jadi yang berkualitas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah K, yaitu kelola stres.
Dimana dengan istirahat yang cukup tadi, maka juga kesehatan mental itu akan terbangun seperti itu. Tapi kalau nggak stres, jangan sampai stres begitu ya dok ya. Oke. Karena pekerjaan, kehidupan di kantor itu nggak bisa mengakibatkan stres juga. Terus kayak bagaimana ini khusus yang punya gigi rusak ini? Maksud saya begini ya. Silakan dok. Nah, yang pertama kiat-kiatnya itu yang harus kita antisipasi sama kayak yang dijelaskan oleh Dokter Angel tadi adalah preventif, di mana preventif itu untuk gigi, khususnya gigi itu pertama kita harus melakukan sikat gigi secara rutin, tapi polanya itu kita harus dengan pola yang benar, jangan terlalu keras, pilih sikat gigi jangan yang terlalu keras, dan sikat giginya juga jangan terlalu ditekan, jangan terlalu keras. Nah, ada banyak metode-metode untuk cara sikat gigi, mungkin bisa kita pelajari atau kita diskusikan nanti pas next time. Nah, kemudian selain cara sikat gigi, kita juga untuk mengkonsumsi makanan itu kita menghindari makanan yang terlalu manis dan terlalu asam. Itu kita harus hindari. Termasuk juga kita harus menghindari rokok atau bahan-bahan dan zat lainnya yang dapat menempel di gigi. Nah, selain itu juga yang harus kita lakukan adalah konsultasi secara rutin ke dokter gigi dan melakukan pengecekan minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dok ya? Iya, 6 bulan sekali. Lewat ini. Oke, sedikit tambahan untuk tadi kita balik sedikit tentang menyikat gigi atau menggosok gigi ya. Kita pilih tadi pasta gigi. Pasta giginya adalah yang mengandung fluoride. Nah, jangan sahabat podcast Adiaksa jangan sampai tergiur dengan iklan-iklan atau hoax yang beredar di masyarakat bahwa gunakan pasta gigi yang ini, yang itu untuk menghilangkan atau memutihkan gigi. Tapi kita harus secara selektif untuk memilih pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya. Kandungan fluoride ya? Iya. Berarti dok yang untuk kandungan fluoride itu lebih baik gitu? Iya, kalau untuk kandungan fluoride itu adalah untuk menjaga si gigi kita. Nah, karena pasta gigi yang baik itu bukan dilihat dari jumlah busanya yang banyak, tapi busa itu adalah kandungan deterjen. Jadi tidak semua pasta gigi yang bagus itu ketika kita sikat gigi itu mengeluarkan busa. Nah, malahan ada beberapa pasta gigi yang ketika kita sikat gigi itu nggak ada busanya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter dan Bu Dokter atas informasi yang sangat penting buat Sobat Adiaksa. Terima kasih sudah hadir di podcast Adiaksa. Ya, mungkin sekian podcast dari kita. Sampai jumpa. Dadah.